Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Nggak terasa udah weekend lagi aja nih. Saatnya kita jalan-jalan virtual lagi. Kali ini kita mau ajakin kalian buat hunting kuliner jadul dan pastinya legendaris. Pastinya juga bikin lapar nih. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Mulai yuk! Ayo tebak, hujan-hujan gini enaknya makan apa ya? Pasti rata-rata jawaban kalian makan yang berkuah dan juga hangat. Tapi itu nggak berlaku di tim Melayu, karena hujan-hujan gini kita mau makan es krim. Kebanyakan dari kalian pasti udah tahu dong, es krim legendaris yang ada di Jakarta. Nah, bener banget. Tempat yang mau kita jelajah kali ini adalah toko es krim Ragusa. Toko es krim Ragusa ini awalnya didirikan oleh Ragusa bersaudara, yaitu orang asli Italia yang bernama Luigi Ragusa dan juga Vincenzo. Berdasarkan informasi yang kita kutip dari Wikipedia, setelah membuka usaha selama puluhan tahun, akhirnya Ragusa bersaudara memutuskan untuk kembali ke Italia dan memberikan toko es krim legendaris ini ke salah satu adik ipar Ragusa bersaudara, yaitu Pak Buntoro di sekitar tahun 1970. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya asal mula toko es krim ini adanya di Bandung, dan di Jakarta itu hanya sebagai pelebaran sayap. Di Jakarta, toko es krim Ragusa hanya buka 1 kali setahun, yaitu lokasinya ada di Pasar Gambir yang saat ini dikenal sebagai PRJ. Singkat cerita, dari semua toko Ragusa yang pernah ada, sekarang toko Ragusa ini hanya buka di Jalan Veteran aja. Buat kalian yang mau kesini dan bingung sama rutenya, kalian bisa langsung cek di aplikasi Google Maps. Ketik nama tempat dan ikutin petunjuknya. Ini adalah area parkirnya. Untuk area parkir ada di pinggir jalan. Di hari weekend biasanya parkiran di sini penuh, tapi tenang aja karena di sini ada juru parkir yang bisa bantu kalian cari spot buat parkir. Jujur, ini pertama kalinya tim Melayu cobain es krim Ragusa. Ternyata untuk kondisi di dalamnya klasik banget. Bagian dinding banyak dipenuhi sama foto-foto jadul. Sedangkan untuk tabelnya sengaja dibikin nggak ada meja dan berhadapan supaya memudahkan orang untuk berlalu lalang. Kondisi ini sih katanya hanya berlaku di saat weekend aja. Untuk kondisi weekdays atau hari kerja, layout table kembali menggunakan meja. Hal ini untuk mensiasati lonjakan pengunjung yang datang di saat weekend. Sekarang kita mau order. Keunggulan dari es krim Ragusa adalah terbuat dari susu sapi segar dan tanpa adanya bahan pengawet. Pantas aja ya toko es krim ini masih bertahan sampai saat ini. Untuk variasi menu es krimnya cukup banyak dan harganya juga masih cukup terjangkau menurut kita. Selain dine-in, kalian juga bisa order buat dibawa pulang. Tapi ini hanya khusus pas waktu weekend dan libur nasional aja. Untuk waktu penyajian lumayan cepat, tapi ini tergantung kondisi ramai atau enggaknya ya. Kebetulan pas kita datang lagi nggak terlalu ramai. Sedangkan untuk pelayanannya menurut kita agak kurang. Nggak ada sapa senyum gitu soalnya. Semoga aja kedepannya bisa lebih ramah lagi. Setelah orderan selesai, kita bisa ambil sendiri pesanannya. Jadi di sini tipenya kayak di coffee shop gitu. Menu pertama yang kita order adalah banana split. Di menu ini kita dapetin semua sensasinya, yaitu ada renyahnya kacang, kenyalnya grapefruit, manisnya es krim, pisang, dan juga saus coklat. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Menu kedua kita adalah spaghetti es krim. Untuk rasa sama kayak banana split, cuman nggak ada pisangnya dan bentuk es krimnya dibuat panjang kayak bentuk mie. Untuk rating kita kasih 4 dari 5.
Pas selesai makan es krim, ada yang menarik perhatian kita nih. Di bagian depan terdapat etalase penjualan kroket dan juga kue sagon. Untuk ukuran kroketnya jumbo, jadi bikin penasaran buat cobain. Ini dia menu cemilan kita, yaitu kroket. Kroket ini dilengkapin sama saus kacang. Untuk teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Isiannya juga padat, ada sayur wortel, daging giling, dan juga kentang. Rasa gurih dan manis dari kroketnya itu pas. Porsinya juga ternyata cukup ngenyangin. Oh iya, menu ini terpisah ya dari menu es krim Ragusa. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Abis ngemil, terbitlah lapar. Agak aneh juga ya dengernya. Siapa nih yang sama kayak kita? Jujur kita sekarang masih lapar dan kita mau melipir ke ruko sebelah, yaitu tempat jajanan Tempo Dulu. Karena kita lihat di sini variasi makanannya banyak banget, makanya kita penasaran mau cobain. Kalian lihat sendiri kan, kalau variasi makanan di sini banyak banget. Mulai dari asinan, bakso, somai, es cendol, sate, dan masih banyak lagi. Berbeda sama pelayanan di es krim Ragusa, kalau di sini pesanan bakalan diantar ke meja kalian. Dan untuk pelayanannya juga lumayan ramah. Ini dia menu pertama kita yang ada di jajanan Tempo Dulu, yaitu asinan. Jujur, asinan di sini rasanya enak, isiannya juga lengkap, dan kerupuk kuningnya melimpah. Tapi sayang nih, kuah asinannya terlalu sedikit. Sampai-sampai akhirnya Timulayu minta tambahin lagi, dan baru dikasih agak banyakan. So, untuk rating kita kasih 4 dari 5. Menu kedua kita adalah rujak juhi. Rujak juhi ini banyak terdapat isiannya, yaitu ada daun selada, kol, timun, mie kuning, emping, juhi panggang, dan disiram sama saus kacang yang gurih dan juga sedikit pedas. Walaupun namanya rujak, tapi menu ini lebih mirip kayak gado-gado siram. Untuk rasanya sih cukup enak dan porsinya juga pas. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Menu selanjutnya adalah siomay. Di sini tersedia siomay pangsit, tahu siomay, kentang, kol, dan juga telur rebus. Untuk rasa dari bumbu kacangnya berasa gurih dan juga pedas. Sedangkan tekstur dari siomaynya lembut dan juga kenyal. Walaupun kayaknya ini cuma makanan cemilan, tapi porsinya lumayan ngenyangin loh. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Menu terakhir kita adalah salah satu menu cemilan legendaris juga nih, yaitu kerak telur. Karena kita udah kenyang banget, jadi kita putusin buat di take away aja. Untuk proses pembuatan dan juga isiannya kurang lebih sama kayak kerak telur lainnya. Nah, tapi nih pas kita cobain di rumah, rasa kerak telurnya enak, bumbunya meresap dan gak overpower. Porsinya juga pas, dan paling penting walaupun udah gak hangat lagi, tapi teksturnya masih lembut alias gak keras sama sekali. Untuk rating kita kasih 4,5 dari 5. Oh ya, untuk pembayaran di sini berbeda dengan Ragusa, yaitu kita makan dulu baru bayar. Itu dia keseluruhan rekomendasi tempat kuliner dari tim Mulayu. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di rekomendasi kuliner selanjutnya. Dadah!